Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sufian dan saya sendiri, yaitu Syekh Ibra Repisaka, yang dimana akan membawakan makalah yang berjudul Peranan Lembaga-Lembaga Keuangan. Maka langsung saja kepada materi pembahasan. Pengertian uang dan lembaga keuangan. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern sebagai alat pertukaran, maka keberadaan uang menjadi sangat penting dalam perekonomian. Lembaga keuangan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 ialah semua badan keuangan menaruh uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Fungsi lembaga keuangan: 1. Melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang memperlancar pertukaran produk, transmission role. 2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. 3. Memberikan analisa dan informasi ekonomi. 4. Bagi lembaga keuangan, analisa dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjaman sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadi kredit macet. 5. Memberikan jaminan dalam arti bahwa keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. 6. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan bank contohnya seperti 1. Bank Sentral. 2. Bank Umum Bank. 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 4. Lembaga keuangan non-bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. 1. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. 2. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. 3. Koperasi simpan pinjaman, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. 4. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. 5. Perusahaan anjang piutang merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. 6. Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. 7. Perusahaan penggadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. 8. Perusahaan sewa guna usaha lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. 9. Perusahaan kartu kredit. 10. Pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. 11. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.